Pemilu itu bukan tujuannya NU. Ya, bisa menggambarkan sekarang ya, bahwa yang menjadi tujuannya NU itu tidak terletak pada pemilu, enggak terletak di pemilu. Pemilu itu cuma waktu yang harus kita lewati. Nggih. Lah ora liwat piye ya, arep apa namanya, menggok liwat ndi wong, memang ya harus ada pemilu ya, memang harus lewat pemilu, itu harus lewat. Kita harus melewati pemilu itu. Tapi bukan di situ tujuan kita toh. Kita ini bukan sedang mengerahkan segala macam kemampuan supaya mencapai tujuan di pemilu, itu kan enggak toh. Tujuan kita tuh nanti jauh di depan sana. Lah kalau nanti Februari ada pemilu, kita ini cuma mau lewat. Nggih? Cuma mau lewat. Ibaratnya saya itu dari Jogja mau ke Jakarta, lewat Pemalang. Tujuan saya itu bukan di Pemalang, saya enggak nginep aja, enggak saya nanti itu. Saya cuma lewat. Lah bahwa di lewatan ini ada sesuatu, ya biasa toh, kita jalan itu lewat gerdu, kadang-kadang lewat ngisor wit wingit, lewat kuburan sak piturut, itu kan biasa gitu. Tapi memang kita harus lewat. Nah, namanya lewat itu apa yang penting? Yang penting apa? Yang penting kita bisa lewat dengan selamat. Iya toh? Mau lewat mana itu yang penting kita bisa lewat dengan aman supaya bisa terus meneruskan perjalanan menuju tujuan. Gitu loh. Ya. Jadi kalau sekarang orang ribut NU harus pemilu, pilpres, calon, itu semuanya kaspo. Ya. Itu radar kita ini tidak butuh, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita itu besar sekali. Di depan sana, jauh di depan sana. Bahwa sekarang kita mau lewat, itu kepentingan kita supaya lewat dengan selamat. Tapi karena pemilu ini menyangkut negara, maka menjadi kepentingan kita juga bahwa negara dan bangsa ini bisa melewati pemilu ini dengan selamat. Itu sebabnya sudah jauh-jauh hari yang lalu saya nyatakan, kalau tidak salah di Surabaya. Ya, saya ulangi lagi di Semarang seingat saya. Kalau sampean buka YouTube dan lain-lain, saya sudah sampaikan NU ini satu-satunya kepentingan NU terhadap politik Indonesia ini adalah keselamatan bangsa dan negara. Kalau ada apapun yang mau kita lakukan, ini semuanya ini urusannya keselamatan bangsa dan negara. Ya. Loh ini penting loh Pak, jangan sampai penjenengan ini diajak-ajak orang untuk konsolidasi, untuk merebut posisi politik di negara ini, yang nanti tujuannya supaya di situ kalau dia berhasil jadi, dia bisa ngerampok untuk uangnya dibagi-bagi dengan orang NU, misalnya begitu, tuh jangan sampai. Jangan sampai. Kalau kita mau memilih pemimpin, memilih apa saja, ya harus memilih yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jangan cuma mikir kepentingannya NU tok. Karena siapapun yang nanti yang jadi presiden itu adalah presidennya seluruh rakyat Indonesia. Bukan cuma presidennya orang NU tok. Yang jadi wakil presidennya seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma punyanya NU tok.
Makul apa enggak ini? Ya. Nah kalau ada orang NU mau ikut nyalon ya silakan. Silakan, tapi ndak usah bawa-bawa NU. Yang kelihatannya manis didengar di kuping tapi hakikatnya sebetulnya yang ndak jelas ini mau gimana? Tujuannya apa? Keperluannya apa kalau sudah jadi itu? Yang dianggap membela kepentingannya NU itu kepentingan yang mana? Ini kudu dipikir dengan jelas. Kalau mau nyalon silakan, bukan cuma presiden, wakil presiden, nyalon DPR silakan. Ini Pak Lukman Hakim ini calon DPR ini. Coba berdiri supaya tahu. Ini wakil sekjen, nyalon DPR, saya tidak tahu partainya apa, saya belum nanya. Tapi sudah saya bilang, jangan bawa-bawa NU. Jangan ngomong bahwa nyalon DPR ini demi NU, misalnya tidak usah begitu. Ya demi kepentingannya rakyat gitu saja. Apa agenda yang ditawarkan? Apa yang mau diperjuangkan? Itu aja. Wong sekarang itu ngomong demi kepentingan NU itu tambah gak jelas lagi ukurnya Pak. Kenapa? Karena sekarang ini, hari ini menurut survei, orang yang merasa NU, orang yang mengaku NU itu sudah 56,9% dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi NU ini sudah lebih dari separuhnya Indonesia. Jadi boleh dikata sudah nggak ada lagi Indonesia ini yang khas NU, semuanya boleh dikata sudah NU. Kalau seluruh rakyat kepentingannya ini terlindungi, pasti kepentingannya NU juga terlindungi, gitu saja. Oke. Nah maka sudah ndak usah tergoda oleh olah-olah ini NU harus bersatu untuk merebut kekuasaan misalnya. Bukan begitu urusan kita ini. Bukan untuk itu. Urusan kita ini pokoknya lewat dengan selamat, NU-nya selamat, negaranya selamat. Ya, nah kalau mau memperhatikan, yang harus diperhatikan itu justru apa yang kira-kira berpotensi menjadikan tidak selamat, itu yang harus diperhatikan. Gitu loh. Paham betul? Yang perlu diperhatikan itu justru hal-hal yang mungkin berpotensi menjadikan tidak selamat. Ya, misalnya kalau ada kelompok-kelompok yang sudah masyhur bahkan terang-terangan ngaku, kemarin itu ada di Madura kalau tidak salah itu, ada pertemuan yang menamakan dirinya Majelis Buhus Al-Islamiyah, Majelis Buhus Al-Islamiyah, sudah keluar videonya, dibacakan kesimpulannya, keputusannya bahwa wajib mendirikan khilafah di Indonesia misalnya. Ini ada kelompok begini-begini ini, jelas ada dan beroperasi betul mereka. Jenengan nak pesoto ya, ada kelompok begini kan tahu kan jenengan ya. Dan ini real, ini bukan sekedar isu buzzer dan sebagainya, real memang ada, kelompok begitu itu ada. Ya, yang mau merubah dasar negara, merubah bentuk negara dan sebagainya ini kan ada. Oke. Dan mereka ini memang terus berjuang untuk mencapai tujuan-tujuannya itu. Nah kalau kelompok macam-macam ini berkonsolidasi di satu blok, ya, ini ada yang tadi itu Majelis Buhus Islamiyah, ada
HTI walaupun sudah dibubarkan, orangnya masih terus-terusan kan? Ya. Yang lain-lain juga. Nah kalau mereka ini kumpul berkonsolidasi menjadi satu, ya itu pantasnya kita ikut apa enggak pantasnya itu? Non? Pantasnya ikut apa enggak kita itu? Ini loh yang kita maksud, gitu loh.